Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu kembali. Saya Pendeta Arif. Dalam saat teduh pagi, kita dipertemukan dalam pertolongan kasih Tuhan dan kita akan merenungkan waktu. Dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan tentang waktu. Kami melihat di mana waktu kami yang kami pergunakan dengan baik, yang bermanfaat. Berkati kami dalam membaca firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, firman Tuhan, hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesta itu dirancang untuk kemudian membawa orang kepada suasana yang menyenangkan, yang membedakan dengan kenyataan hidup kita sehari-hari. Dan di dalam pesta kita melihat ada makanan, minuman yang enak, terus musik mengalun dan mengalir yang mengiringi obrolan para peserta pesta. Suasana nyaman yang kemudian menemani canda tawa peserta pesta membuat mereka melupakan untuk sementara berbagai persoalan hidup yang dialaminya. Karena dia lagi happy. Pesta yang gemerlap membius orang untuk sementara waktu terhadap realitas kehidupan yang penuh kesulitan dan penderitaan. Tetapi tidak ada pesta yang tidak berakhir. Pasti akan berakhir. Semua pesta juga selalu memiliki batas akhir yang akan memaksa peserta untuk kemudian kembali kepada sebuah realitas kehidupan. Karena itu sang pengajar hikmat Allah menganggap sebagai suatu kebodohan berada di tempat bersukaria karena akan membuat orang lupa tentang fakta kehidupan yang dihadapinya. Kebodohan berkelanjutan jika mengkondisikan diri berada di tempat pesta terlalu sering. Membawa diri terlalu sering di tempat nyaman, tanpa kesulitan dan penderitaan akan menyebabkan orang mengalami delusi. Delusi kerohanian adalah ketidakmampuan untuk kemudian membedakan antara realitas hidup yang dihadapi dengan hidup yang hanya dibayang-bayangkan. Salah satu aspek kehidupan yang seringkali terlewatkan dipahami dengan baik oleh banyak orang adalah waktu hidup. Waktu adalah masa kini yang meninggalkan masa lalu menuju ke sebuah masa depan. Waktu milik manusia adalah waktu hidupnya. Rumah duka adalah tempat di mana orang berkumpul untuk bertemu dengan orang yang telah sampai di garis akhir hidupnya. Orang-orang berkumpul sebagai rasa hormat, sekaligus perpisahan dengan orang yang jasadnya sedang berbujur di rumah duka tersebut. Dengan berada di rumah duka, orang akan diingatkan bahwa setiap orang pasti akan sampai di garis akhir hidupnya. Sebagaimana orang yang telah meninggal yang ada di rumah duka tersebut, setiap orang pasti sampai di batas akhir perjalanan hidupnya. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Semua orang diingatkan tentang keterbatasan masa hidup kita. Sebagaimana orang yang telah meninggal yang ada di rumah duka tersebut, apapun prestasi yang telah dicapainya, berapapun harta kekayaan yang telah dikumpulkannya, dia harus terbaring tanpa membawa satupun aset yang dimilikinya maupun prestasi yang dikerjakan atau yang dicapainya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa
dalam tangannya. Pengkhotbah 5 ayat 14. Karena itu saudara-saudara, membangun kesadaran berkelanjutan bahwa kehidupan yang saat ini kita jalani merupakan kehidupan yang terbatas. Waktunya harusnya menuntun kita untuk kemudian mengisi dengan berbagai hal yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Marilah saudara-saudara, kita pergunakan waktu ini dengan baik untuk sebuah kehidupan kekal di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan untuk firman ini boleh mengingatkan kami untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk sebuah kehidupan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih firman ini Tuhan. Bapa di surga, kami mau menggunakan waktu kami dengan baik. Saat ini kami akan beraktivitas. Lindungi kami Tuhan dalam tugas-tugas pekerjaan kami. Berkati kami dalam kehidupan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah saat teduh pagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.